Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan saya Septi Yulia Siregar dari Universitas Malikus Saleh. Tahukah kalian bahwa ilmu matematika banyak kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari? Salah satunya penerapan integral dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita lihat, banyak bangunan-bangunan tinggi yang megah di sekeliling kota. Gedung-gedung pencakar langit seperti Burj Khalifa, Menara Shanghai, dan banyak lainnya. Para insinyur membutuhkan rumus integral untuk bisa membangun bangunan tinggi tersebut. Integral sangat membantu para insinyur dan arsitek untuk mengetahui volume dan luas suatu bangunan, untuk menghitung bidang datar sehingga bangunan dapat berdiri kokoh di atas tanah. Tahukah kalian, penemu integral adalah matematikawan yang berasal dari Jerman. Matematikawan tersebut adalah Bernhard Riemann. Bernhard Riemann, dengan nama lengkapnya Georg Friedrich Bernhard Riemann, adalah seorang matematikawan Jerman yang membuat sumbangan penting pada analisis dan geometri diferensial. Bernhard Riemann lahir 17 September 1826. Ia lahir di Breselen, sebuah desa dekat Dannenberg di Kerajaan Hanover di Jerman. Riemann lahir dari keluarga pendeta Lutheran yang miskin, dan sepanjang hidupnya dia adalah orang yang pemalu dan tertutup. Riemann merupakan anak kedua dari 6 bersaudara. Pada 1840, Riemann pergi ke Hanover untuk tinggal dengan neneknya dan mengunjungi Liseum. Setelah kematian neneknya pada 1842, ia pindah ke Johanneum di Landberg. Pada tahun 1846, pada usianya 19 tahun, ia mulai belajar filologi dan teologi di Universitas Göttingen. Pada 1847, ayahnya mengizinkannya berhenti belajar teologi dan mulai belajar matematika. Kemudian, pada tahun yang sama juga, ia pindah ke Universitas Berlin, di mana Jacobi, Dirichlet, dan Steiner mengajar. Ia tinggal di Berlin selama 2 tahun, pada tahun 1847 sampai 1849, kemudian ia kembali lagi ke Göttingen pada tahun 1849 sampai 1851. Riemann menyelenggarakan ceramahnya pada tahun 1854. Ia mendirikan bidang geometri Riemann dan dengan demikian mengatur panggung untuk teori umum relativitas Einstein. Ia dipromosikan sebagai guru besar istimewa di Universitas Göttingen pada 1857. Namun, promosinya ditolak dan hanya bergaji biasa. Namun, pada tahun 1859, ia menjadi guru besar yang luar biasa setelah kematian Dirichlet. Pada 1862, ia menikahi Elise Koch dan memiliki seorang putri. Riemann melarikan diri dari Göttingen saat tentara Hanover dan Prusia bentrok di Sens pada tahun 1866. Ia pun meninggal akibat tuberkulosis pada perjalanan ketiganya ke Italia di Selaska dan dimakamkan di pemakaman Biganzola atau Perbania. Setelah mengetahui bagaimana jalan kehidupan dari Bernhard Riemann, sekarang kita akan membahas kontribusi dalam bidang matematika penemuan Bernhard Riemann. Yang pertama, geometri Riemann.
yang pertama kali dikemukakan dalam umum oleh Bernhard Riemann pada abad ke-19. Ini berkaitan dengan berbagai geometri yang sifat metrik bervariasi dari titik ke titik, termasuk jenis standar geometri non-Euclidean. Fungsi zeta Riemann atau fungsi zeta Euler-Riemann adalah fungsi matematika variabel kompleks. Fungsi ini menyajikan jembatan antara bilangan prima dengan dunia geometri. Dalam eksplorasinya, Riemann menemukan fungsi zeta dengan keluaran nol, atau dia analogikan memiliki ketinggian yang sama dengan permukaan laut, yang memegang peranan penting tentang perilaku natural bilangan prima. 10 keluaran nol yang pertama memunculkan pola berupa garis lurus. Integral Riemann yang untuk pertama kalinya memperlebar teori kalkulus di atas sekedar bidang fungsi kontinu. Riemann yang juga mengembangkan teori fungsi kompleks, yaitu fungsi yang input dan outputnya berupa bilangan kompleks. Berikutlah biografi dari seorang Bernhard Riemann, matematikawan Jerman yang membuat sumbangan penting pada analisis dan geometri diferensial serta kontribusinya dalam bidang matematika. Thanks for watching.